pendek, keras, padahal udah tua. Sekarang saya ke Pak Aryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Dari mata pengusaha gimana? Kita ketemu mungkin 20 tahun lalu kali. Masih muda. Sekarang sampai pangling. Silakan Pak Aryadi. Ya, saya rasa ini ya, kalau masalah reklamasi ini kan suatu proses yang panjang. Kalau kita lihat kronologinya itu dari tahun 1995 zaman Pak Harto sudah muncul ide ini. Dan sebetulnya yang dituju oleh pemerintah saya rasa tetap konsisten, yaitu untuk menciptakan daerah pertumbuhan ekonomi baru sebetulnya gitu, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Hanya memang reklamasi ini selalu menjadi masalah saat sosialisasinya kurang tepat, saat aspirasi dari masyarakat itu tidak ditangkap dengan baik dan tadi kalau saya dengarkan diwongke gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya sebetulnya masalah yang paling mendasar, masalah di sosialisasinya sendiri. Tapi kalau kita melihat referensi dari yang ada Pak Karni, semua yang melakukan rata-rata mereka juga sukses dan menjadi betul-betul wilayah pertumbuhan baru. Kalau kita melihat mulai dari Belanda sendiri ya, Belanda sendiri kan memang sudah terkenal mereka melakukan ahlinya di dalam reklamasi, mereka juga melakukan dengan baik sebagai suatu negara maju. Kalau kita melihat di Dubai juga berjalan dengan baik dan menjadi salah satu pusat wisata yang juga maju. Hong Kong juga begitu. Jepang tadi Pak Prianto sempat menyebut Jepang, saya tidak melihat ada suatu kendala di sana yang cukup fenomenal, yaitu di Kansai Pak, reklamasi di Kansai. Ada sedikit riak di Okinawa karena itu masalahnya agak politis ya, karena pangkalan militernya Amerika di sana, jadi agak masuk politis. Tapi kalau kita bicara dalam tataran, dan terakhir Singapura juga melakukan reklamasi juga dalam jumlah yang cukup besar, dan semua wilayah itu terbukti bahwa mereka itu tumbuh menjadi suatu pusat ekonomi baru. Nah di Indonesia ini memang khususnya di Jakarta ya, ini memang kalau kami melihat dari perspektif pengusaha memang menjadi terlalu banyak riaknya yang kita lihat tidak semata-mata teknis daripada reklamasi itu sendiri Pak, tapi menyangkut banyak aspek yang sebetulnya lebih kepada aspek sosialnya menurut pandangan kami. Kalau lingkungan hidup menurut pandangan kami sejauh ini tidak ada suatu ekses yang kami lihat ya Pak ya, referensi dari yang ada itu yang dilakukan reklamasi dan mengganggu lingkungan hidup itu. Kalau isu lingkungannya kami tidak melihat sana. Tapi kalau sosialnya itu memang yang kelihatannya menjadi masalah di sini. Nah, yang sekarang ini juga dari perspektif investor tentunya ya, ini juga menjadi suatu dilema juga. Kalau udah seperti ini terus mau gimana gitu, udah terlanjur jalan dan waktu itu juga sudah dilakukan proses beauty contest sehingga terpilih sekian perusahaan yang maju dan pada akhirnya mereka semua mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Nah sehingga kalau dilihat dari perspektif investasinya Pak, kalau saya jadi investornya sih saya males gitu terusin lagi, udah nggak ada gairah kan. Oh kita mau jalan juga udah ribut terus, mendingan ya mungkin dipikirkan jalan yang lain gitu. Tapi kalau tidak ada dukungan yang memang menyeluruh dari masyarakat dan ini terus menjadi bola liar terus seperti ini, memang tidak baik ya menurut pandangan kami dari sisi si pengusahanya, dari sisi developernya tentu akan berat. Ya menurut saya mungkin begitu Pak Karni. Ya tapi mungkin ya kalau Belanda reklamasinya memang sangat dibutuhkan, dia mendam laut karena negerinya itu di bawah laut. Tapi di negara-negara yang Pak Aryadi ngomong tadi itu, bedanya dengan kita ini AMDAL-nya belum, AGB-nya belum, reklamasinya udah dapat izin, KLH juga belum kelautannya seperti Susi tadi bilang. Artinya kita ini serampangan aja masuk gitu loh, apalagi sosialnya tadi. Di Singapura kan tidak akan ada nelayan yang tergusur gara-gara pulau reklamasi. Ya lebih smooth.
Kita 28.000. Jadi diapain orang 28.000? Orang di Rohingya aja kita perhatiin, mungkin jumlahnya sama banyak tuh dengan nelayan tuh. Silakan Pak. Ya, jadi memang begini Pak, memang proses ini yang tentunya guideline-nya kan dari pemerintah Pak. Nah ini memang kalau tidak jelas dari proses apa-apa saja yang harus dilengkapi, memang ini jadi masalah begitu. Nah ini juga mungkin dari saya tidak tahu persis ya waktu perencanaan dari awal kan tentu pemerintah juga sudah memberikan guideline-nya apa saja yang harus dilakukan. Nah ini mungkin yang dalam hal ini yang tidak clear ya Pak ya, karena ini menyangkut hampir semuanya jadi masalah semua di situ. Seperti itu. Saya punya pengalaman lah, sempat mau ikut proyek seperti ini di Balikpapan. Itu juga waktu pengalaman kami waktu itu juga nggak jelas. Jadi dilakukan beauty contest, siapa yang mau ikut untuk membuat waktu itu namanya proyek itu adalah ya di sepanjang pantai di Balikpapan itu Pak, itu ada kira-kira sekitar 300 hektar. Nah itu juga nggak jelas ininya apa yang harus dilakukan itu dari pemerintah, mulai dari pemerintahnya sendiri itu juga guideline-nya nggak jelas. Jadi ini yang kelemahan dari kita adalah dari regulasinya sendiri apa yang harus dilakukan itu belum siap Pak. Dan itu sebetulnya tidak hanya di reklamasi saja, di dalam pembangunan tata ruang juga begitu. Jadi selalu tata ruang itu kalah dengan kemajuan daripada dinamika perluasan wilayah komersilnya gitu. Jadi developernya udah maju, tata ruangnya belum siap. Nah seperti ini juga mungkin dalam kaitannya adalah proses reklamasi udah mereka jalan tapi perangkat aturannya itu belum clear dari pemerintah daerah. Nah sehingga mereka terjebak gitu. Karena ini juga terjadi di dalam proses proyek-proyek yang lain yang terkait dengan pengembangan kawasan Pak. Gitu. Iya, tapi dari kacamata saya itu banyak pengusaha kita itu menggampangkan gitu loh. Jadi ya udahlah nanti juga beres ini kan. Lah sekarang jadi dilema kan, pulau-pulaunya udah jadi, soal izinnya jadi perdebatan yang nggak tahu kapan habisnya. Bagaimana membongkar pulau itu lagi kan? Karena gampang gitu loh, gampang. Semua bisa diatur kata Bung Adam Malik dulu. Saya rasa mungkin gini juga Pak, kita harus melihat juga konteksnya dengan hubungan dengan pemerintah waktu itu seperti apa. Yang kita tidak tahu ini kan adalah pembicaraan teknisnya seperti apa. Dan saya rasa dari dari pihak developer lah kalau saya bilang ya, dia berani melangkah ini kan juga tentunya juga ada sesuatu yang juga sudah disepakati gitu dengan pemerintah daerah, dengan pemerintahnya. Nah ini yang sebetulnya juga perlu dilihat konteksnya seperti apa. Karena tadi kalau saya mendengar dari Bu Vivin, dari sekian pulau yang ada itu yang bermasalah sebetulnya hanya sebagian, hanya beberapa saja gitu. Iya kan kalau nggak salah. Kenapa? Yang lain belum dibangun. Oh ya. Jadi yang lainnya belum dibangun, tapi yang udah dibangun ini dia kan tahu harus ada amdalnya dan itu Menteri KLH punya wewenang. Tapi dia karena DKI udah kasih lampu hijau, dia jalan tuh. Ya mungkin di sini mesti dilihat juga di dalam proses pengarahan dari pemerintah sendiri seperti apa ya, mesti dilihat juga. Jadi ini juga penting juga karena memang kan mereka berjalan di dalam hal apabila guideline itu tidak jelas juga mereka bisa aja terjadi kesalahan di lapangan Pak, seperti itu. Baik Pak, mungkin yang terakhir Pak Haryadi untuk rekan-rekan di pengusaha lah ya. Ya tolonglah diingatkan seperti kami diskusikan tadi dengan Pak Basari. Seolah-olah perintah manajemennya itu mengikat publik. Seperti staf saya tadi nggak boleh mendekat ke pulau itu, dikejar pakai kapal pemburu. Dan itu juga berlaku di daratan, di hotel-hotel, di mall, apa. Mereka, ya kita berhenti di daerah Marriott, nggak boleh mobil berhenti misal. Itu bukan haknya pemilik gedung itu.
Bahkan satpam itu tidak berhak loh merogoh-rogoh. Emang dia polisi. Dia tidak punya kewenangan. Nggak bisa pemilik pengusahanya kasih dia wewenang. Bahkan untuk jurnalis tadi nggak boleh mendekat. Itu menurut pasal 18 Undang-Undang Pers 99 itu pidana, itu menghalangi pekerjaan pers. Lah kalau itu dilaporkan dia, tapi dia nggak tahu selalu perintah komandan, siapa komandannya. Enggak, ini untuk disosialisasikan. Saya pikir kalau yang masalah kasus tadi saya pikir memang itu berlebihan ya. Karena itu kan masih proyek dan orang melihat kan sebetulnya. Kalau itu saya setuju itu berlebihan. Tapi kalau tadi Bapak bilang di Marriott Pak, kebetulan saya juga juga pemilik hotel Pak. Jadi kalau kayak Marriott Bapak juga bisa pahami juga psikologisnya Pak. Itu hotel udah 2 kali dibom tuh. Ya mau 5 kali juga yang ngebom juga bukan orang yang apa loh. Artinya kan dari pihak keamanan juga mesti melihat, ya udah 2 kali dibom Pak, masa juga nggak ada. Kan kalau mobil berhenti dia berlama-lama di sini kan juga rawan juga Pak, gitu. Jadi ini mesti dilihat dari tapi Pak, dia berhenti di public domain Pak. Kalau public domain itu Pak bukan malah bikin macet Pak? Ya itu urusan Polantas Pak, bukan urusan pengusaha Pak. Ya, ini kan kalau misalnya sampai dia ngeblok di dalam untuk masuk ke hotel juga gimana Pak gitu. Nah, artinya gini Pak, mesti dilihat proporsinya juga gitu ya. Ya proporsi sih karena boleh. Kalau kita lihat Mega tapi Kuningan, kalau udah sampai tidak kepolisional, itu yang berwenang cuma polisi Pak. Saya pernah nanya sama Satpam, saya kalau bawa pistol apa yang kamu lakukan? Saya mau periksa punya surat atau tidak. Apa wewenangmu mau periksa surat saya? Kita rehat dulu pemirsa.